Ya, selamat pagi. Hari ini hari Selasa, tanggal berapa sekarang ya? Tanggal 9 Februari 2021. Nah, ini saya start dari rumah itu jam 5:38. Sebenarnya agak kesiangan sih, berangkat jam 5:38. Biasanya saya berangkat jam 5:20 atau 5:10 biasanya. Habis subuh saya berangkat. Nah, ini perjalanan menuju Surabaya. Biasanya saya tempuh sekitar 1,5 jam kalau lewat jalan arteri ya, jalan bawah. Saya biasanya nggak pernah lewat tol, terutama tol yang masuk dari Singosari nih. Soalnya lumayan mahal tolnya. Jadi kemungkinan masuk tolnya, bukan yang nggak masuk sih, nggak pernah masuk, cuma saya mencoba untuk masuk tolnya itu mulai dari Pandaan biasanya, atau kalau agak kesiangan saya mulai masuk tolnya dari arah tol Purwodadi. Nah, itu tol yang lumayan nggak terlalu mahal lah kalau dari situ. Ya, cuaca hari ini agak sedikit lebih mendung, tapi masih oke lah. Soalnya habis cuci mobil nih. Ya, ini ada di kawasan, ini kawasannya kalau nggak salah Tunggul Wulung ya, Tunggul Wulung, Malang, daerah Blimbing. Nah, di depan itu ada ini jalan ini jalan Lejen S. Parman. Di depan itu ada Hartono. Oke, start. Nah, ini hari Selasa biasanya sih nggak begitu rame. Kalau hari Senin, nah itu banyak orang-orang dari kota ini, dari Blitar atau dari Malang atau mungkin dari Malang Selatan, itu yang menuju utara gitu ya, ke Surabaya, Mojokerto, Gresik, atau mungkin menuju ke Pandaan atau menuju ke Pasuruan. Nah, itu karena di sana banyak sekali tempat kayak kantor atau pabrik gitu ya. Dan ini adalah Masjid Sabilillah sebelah ini. Saya belum pakai seat belt. Ya, di masa pandemi seperti ini, kalau saya bilang, terutama di tahun 2021 ya, rasanya banyak usaha-usaha yang sebagian ada yang gulung tikar atau sebagian menutup sementara kegiatannya karena ya susah mendapat customer atau pelanggan gitu ya, karena seperti kayak hotel ya, terus transportasi, tempat wisata. Nah, itu sepertinya rada terganggu karena memang pemerintah tidak mengizinkan keramaian, dan keramaian pun harus ada izinnya. Nah, ini berdampak ke kantor yang beberapa waktu lalu disarankan untuk mengurangi jumlah karyawan yang masuk, yaitu sekitar 25% yang di kantor, 75% ada di rumah. Ya, memang ada yang mematuhi sih, ada yang enggak. Kalau orangnya cuma 5, kalau 25% nggak berapa, tinggal seorang. Nggak mungkin juga kan. Ya, jadi kita lihat seberapa penting, seberapa perlu, seberapa bahayanya jika kita menjalankan
aturan tersebut. Nah, ini adalah jembatan layang Ahmad Yani. Jembatan layang pertama di Malang. Semoga cuacanya cerah. Kalau dilihat langitnya cukup bagus. Seandainya ada sedikit matahari maka agak merah-merah gitu ya. Mungkin daerah timur ada awan, jadi dapetan cuma refleksi warna putih dan biru aja. Ya tapi masih jam kurang sih. Dan inilah adalah wilayah perbatasan antara kota Malang dan kota Kabupaten Singosari, Kabupaten Malang gitu ya. Dan depan ini Karanglo. Nah, nanti di depan ini ada pintu masuk tol ya, pintu masuk tol dari Singosari atau dari Malang yang menuju ke Surabaya atau Jakarta. Oh ya, sekarang tarif tol sudah naik. Saya nggak tahu berapa persen, kurang lebih 5%-an penyesuaian semenjak bulan lalu, bulan Januari. Nah, jika kalau mau ke arah barat, mau ke Semarang, mau ke Solo, mau ke Jakarta, paling ujung sampai ke Merak mungkin ya. Nah, tol ini bisa lewat sini. Mungkin teman-teman yang dari Sumatera bisa lewat tol sini langsung menuju ke pelabuhan ke Bakaheni atau ke Bakaheni. Bakaheni mah di Sumatera. Ke Merak. Tapi karena saya tidak masuk pintu tol sini, saya akan masuk pintu tol Pandaan. Lebih murah karena kalau tiap hari masuk tol lewat tol situ sampai Surabaya sekitar 58 ribuan lah. 58 atau 60 lah sudah. Sampai di Surabaya atau ya, jadi kalau pulang pergi 120 ribu. Wow, sultan sekali. Oh ya, saya tiap hari pulang pergi Surabaya Malang ya. Jadi jarak Surabaya Malang itu sekitar 88 kiloan atau 90 kilo sampai di kantor saya. Kantor saya di sekitaran Gunung Sari, Karangpilang. Nah, itu jaraknya dari rumah itu sekitar 88 sampai 90 kilo ya. Itu lewat arteri ya. Nah, jarak yang ditempuh itu 1,5 jam. Kalau nggak macet pagi hari. Kalau misalnya siang mungkin 2 jaman. Kalau lewat tol saya udah hitung kurang lebih 1 jam 10 menit. Itu kecepatan rata-rata 100. Dan biayanya sekitar 58 ribuan dari Singosari. Jadi saya tiap hari itu pulang pergi Surabaya Malang. Nah, jadi kalau lihat jarak memang jauh, tapi dilihat waktu sebenarnya sih nggak terlalu lama ya, karena kalau teman-teman lihat jalan Surabaya Malang itu kembar seperti ini. Sampai di mana? Sampai di Sidoarjo pun jalannya kembar. Kecuali Pandaan
ke Kejapanan, yaitu dia jalannya kembar cuma nggak dibatasi oleh pembatas seperti ini. Jadi di kanan ini kelihatan teman-teman ada pembatasnya. Kalau di sana nggak ada pembatas tapi jalannya tetap jalurnya 4 begini, 2 kanan 2 kiri. Ya, ini Singosari. Singosari mungkin ada yang tahu, teman-teman pernah dengar atau pernah tahu Singosari. Nah, ini kotanya. Small city, ini hanya kota perlintasan dari Malang ke Lawang. Nah, nanti habis ini di Singosari adalah Lawang. Kenapa saya berangkat lebih pagi? Ya, karena saya sebenarnya menghindari kepadatan, terutama di daerah sini Singosari sama di daerah Lawang. Plus kalau saya lewat bawah itu Kejapanan. Itu daerahnya padat karena di situ daerah pabrik-pabrik. Nah, kalau di Lawang itu macetnya itu biasanya pasar. Ya, pasar Lawang itu yang bikin macet itu adalah orang nyebrang, parkir mobil, parkir motor, atau sebagai halte bus. Ya, mereka itu para penumpangnya nunggunya di sekitaran pasar situ. Jadi tambah macet. Nah, biasanya kalau hari normal jam segini ini udah macet biasanya pasar Lawang. Ya, kita lihat aja nanti di pasar Lawang. Saya biasanya kalau bawa mobil nggak pernah ngebut, paling cepat 80, itu tempat sepi ya. Kalau tempat kayak begini saya 60-an, kadang 50 km per jam, santai aja, nggak ada yang kejar. Biasanya kalau sekitar 50-60 sampai Surabaya ya 1,5 jam lah. Oh ya, berapa bulan ini jalanan arteri Surabaya Malang ini rada bergelombang, jalannya jelek banget. Bolong sih ya sedikit ditambal, dibolong, ditambal gitu. Akhirnya bekas bolongan tadi, tambalan tadi dia agak sedikit menggelembung, sehingga kalau kena ban mobil itu mobilnya agak loncat sebenarnya. Ya lebih baik itu sih daripada bolong. Tapi kontur jalannya jadi nggak rata aja. Nah, di sini mungkin belum begitu parah ya. Malang Lawang itu jalan bergelombangnya belum begitu parah. Nanti yang parah itu setelah masuk Purwosari menuju ke Pandaan. Itu waduh, jalannya seperti perahu. Ya, ini adalah divisi infanteri Kostrad di Singosari. Instansi yang militer, divisi infanteri. Oh ya, setiap hari Senin itu jalan ini ramai padat gitu ya, karena setiap hari Senin seperti saya tadi bilang, teman-teman yang dari arah Malang, dari Malang Selatan atau mungkin dari Blitar yang mau menuju Surabaya dalam kondisi kerja itu padat sekali, dan mereka juga ada yang seperti saya pulang pergi, tapi nggak banyak. Biasanya mereka Senin berangkat, mungkin kos atau punya rumah di sana, saya nggak tahu. Nanti dia mungkin sepulang seminggu 2 kali mungkin, atau seminggu 3 kali. Nah, jadi banyak yang seperti saya setiap hari pulang pergi. Ya macam-macam, ada yang naik bus, ada yang naik motor, ada yang naik mobil. Nah, seharusnya pemerintah terutama Jawa Timur gitu ya, memberikan sarana akses seperti peningkatan misalnya kayak jalur-jalur kereta yang mesti dioptimalkan lagi, seperti KRL di Jakarta. Saya rasa sih cukup menjanjikan, karena orang-orang seperti saya ini dulunya waktu di Jakarta kalau pergi kerja, karena dulu saya tinggal di Depok, pergi kerja ya menggunakan KRL, dan itu efektif banget.
Nah seandainya Malang Surabaya itu ada KRL gitu ya, itu lebih mantep sih. Ya walaupun sekarang sudah ada kereta Malang Surabaya, cuma jadwalnya itu kalau bisa, ya atau sekarang ya jadwalnya kalau bisa disesuaikan dengan orang kerja. Semoga PT KAI bisa mendengar gitu. Kalau misalnya bisa Jakarta Surabaya KRL, wah keren banget dah. Ya mungkin gak usah listrik, bisa diesel juga boleh. Yang penting jadwalnya cocok dengan orang-orang masuk dan pulang kerja. Bogor Jakarta tuh berapa kilo ya? 60 kilo ya? 60-an ya. Surabaya Malang itu sekitar 80-an atau 90-an lah. Kalau kereta normal pakai kereta biasa itu Surabaya Malang itu sekitar ya 3 jaman, 2 jam lah, 2 jam setengah, 2-3 jam. Mungkin itu nggak menarik ya, karena terlalu lama sebenarnya kereta itu. Seandainya keretanya bisa fast moving, gerakan cepat seperti KRL, jadi datang dan pergi gitu, come and go, mungkin bagus itu, bisa meningkatkan perekonomian di sekitar wilayah akses yang Surabaya Malang. Nah ini sudah masuk ke daerah Kota Lawang. Yang tadi itu pintu tol ya, barusan kita lewati itu pintu tol Lawang. Nah itu juga salah satu pintu tol, masuk pintu tol yang ke arah Jakarta. Nah itu bisa lewat situ juga. Nah, ujungnya di Malang ini kalau nggak salah baru sampai di Malang Selatan tuh apa namanya, saya lupa. Jadi belum sampai ke Blitar, belum. Ya semoga aja bisa tembus ke selatan lagi. Ya di sini tempat wisata Lawang itu ada di sekitaran namanya daerah PTP 12 ya. Itu tempat kebun teh gitu ya. Seperti kayak di puncak. Nah di sini ada ini di Lawang. Jadi nanti arahnya sebentar dari sini itu belok kiri, itu naik ke atas, itu kurang lebih sekitar ya mungkin antara 5 kiloan gitu atau mungkin lebih ya. Tempatnya bagus, ada tempat wisatanya, cocok buat bermain untuk anak-anak juga ada di sana. Nah ini belok kiri nih, lewat sini juga bisa. Nah ini yang ini. Nah ini belok kiri, itu lurus aja ke atas. Itu bisa menuju ke kebun teh. Nah ini udah masuk Kota Lawang. Nah biasanya nanti di depan sana yang macet tuh, di daerah Pasar Lawang. Nah nanti setelah Lawang ini kita akan menuju ke Purwosari. Nah sebelum Purwosari di situ ada Purwodadi. Nah Purwodadi itu terdapat seperti kebun raya Bogor gitu ya, karena di sana tempatnya sama seperti kebun raya Bogor. Jadi itu di zaman Belanda dibangun, ada orang Belanda. Nah ini ini adalah Lawang yang saya bilang ini biasanya macet ini kalau di daerah sini nih. Di kantor pos itu, pos polisi biasanya orang-orang nunggu bus, tapi kelihatannya udah sepi, mungkin sudah naik bus karena mereka biasanya bergerombol gitu ya. Biasanya mereka bergerombol, sekali naik langsung hilang, lenyap,
busnya langsung penuh. Nah mereka tujuannya bukan ke Surabaya tapi banyakkan ke arah Pandaan atau sekitarnya gitu ya, kayak mungkin ke arah Pasuruan gitu. Dan ini adalah jembatan layang Lawang. Oh ya, tadi mengenai istana apa atau kebun raya Purwodadi itu, selain ada istananya, ya mungkin saya nggak tahu ya Pak Jokowi atau Presiden pernah nggak ke situ. Karena itu juga seperti kayak istana-istana yang lain gitu, istana Bogor itu mirip banget seperti ada di sini. Tapi nggak tahu ya, di situ ada istananya nggak ya? Rasanya kebun raya doang kali ya. Ntar kita cek deh. Saya kok lupa ya, ada istananya nggak? Biasanya sih kalau orang Belanda bikin kebun raya model gini, biasanya ada rumah-rumahnya, ada istananya. Ya bukan istana sebenarnya sih, ada rumah, mungkin rumah semacam untuk rumah besarnya. Biasanya kalau gubernurnya Belanda itu kalau mau beristirahat di daerah Jawa Timur ini ya larinya ke sini biasanya. Biasanya ada rumahnya. Seingat saya ada. Nanti kita cek ya. Saya kok lupa. Nah ini jalan dari Lawang menuju ke Purwosari ini nurun ini teman-teman. Nah ini biasanya rawan kecelakaan. Ini seringkali terjadi kecelakaan karena begini, ini jalan ini menurun dan biasanya kita lupa gitu bahwa karena nurun gini kita lupa, biasanya lupa jarak gitu, lupa kecepatan, sehingga nggak menyadari bahwa kita kecepatannya tinggi. Nah biasanya kalau truk-truk itu dengan posisi seperti ini menahan beban yang berat dengan mobil yang kurang bagus, akhirnya remnya juga nggak bagus atau blong gitu ya. Nah itu bahaya. Nah kejadian di sini itu adalah kebanyakan truk yang remnya blong, dan itu sangat fatal karena dia bisa meluncur ke bawah atau dia menghindari kecelakaan yang fatal, dia bisa membanting ke kiri. Nah banting kiri ini adalah sebenarnya adalah sungai. Ini adalah sungai nih, sebelah kiri ini sungai. Jadi kebanyakan kecelakaan itu diakhiri dengan nyemplungnya mobil ke sungai ya, karena dia mau banting kemana lagi gitu, ke kanan mungkin tambah parah. Dan ini jalur ini terkenal maut sekali, maut banget kan teman. Nah yang lewat tuh truk-truk besar seperti ini nih, kontainer, truk gandeng. Nah kebayang ya kalau mereka tuh remnya belum. Dan korbannya tuh motor kebanyakan. Dulu waktu tahun 2000-an gitu, 2000-an awal atau sebelum adanya tol ini jalan adalah Malang Surabaya, jalan akses mungkin ya saya boleh bilang adalah yang paling utama. Ya bisa aja sih ke Surabaya dengan jalur lain, tapi ini adalah jalur utama, sehingga kalau di sini terjadi kecelakaan biasanya jalan menuju Surabaya dari Malang itu terganggu atau sebaliknya gitu ya. Saya pernah terjebak macet di sini karena kecelakaan hingga sampai 6 jam. Saya mau ke Surabaya nggak bisa masuk ke Surabaya karena di sini macet total. Jadi dulu sebelum ada tol itu ngenes, nggak ada pilihan lain gitu ya. Mau lewat mana lagi ya, lewatnya jalan ini aja. Nah sekarang ada jalan tol, kalau di situ macet kita masih bisa masuk tol. Jadi banyak pilihan. Dan ini kita sudah mau masuk ke daerah wisata. Nah ini yang saya bilang ini daerah Pananjakan ya.
kalau teman-teman mau ke Bromo ya tinggal belok kanan. Ini adalah ke penanjakan dulu, lewat penanjakan. Pemandangannya bagus. Ya ini akses menuju ke Bromo. Ini belok kanan. Nah ini pintu tol Purwodadi. Pintu tol Purwodadi ini adalah pintu tol yang sama, jadi kayak ya ini pintu tol sambungan yang dari arah Malang ya. Ini menuju ke Surabaya atau Jakarta. Nah ini pintu tolnya. Nah di depan sana setelah lampu merah ini ada yang saya katakan tadi adalah Purwodadi, Taman Kebun Raya Purwodadi. Kebun Raya Purwodadi. Ya. Oh iya teman-teman, kalau lewat tol itu pemandangannya bagus banget. Bagus sekali. Kita melewati beberapa gunung. Jadi sebelum kerja kita lihat pemandangan alam. Nah ini sebelah kanan ini adalah Kebun Raya Purwodadi. Ini dipakai oleh LIPI juga untuk penelitian. Rasanya sih nggak begitu luas seperti di Kebun Raya Bogor ya, tapi termasuk mirip seperti Kebun Raya Bogor, cuma nggak luas. Dan ini adalah daerah Purwodadi. Nah coba kita bayangkan tadi teman-teman ya, kita dari mulai Lawang tadi jalan ini turun terus. Ini sekitar mungkin antara 4-5 kilo turun jalan ini. Sebaliknya dari arah Purwosari ke Lawang itu naik. Ya iyalah, karena daerah sini berada tanjakan ekstrim atau turunan ekstrim. Malang itu sekitar kalau nggak salah sekitar 400 atau 500 mdpl di bawah permukaan laut. Di atas permukaan laut. Di daerah sini ada juga beberapa pabrik. Yang terkenal adalah pabrik Indomilk. Apa itu? Indomilk apa ya? Susu kental manis lah, SKM, atau susu bubuk kali ya. Apa sih namanya ya? Ya ini dia pabrik susunya, namanya Indolacto ya, Indolacto yang bikin susu. Karena di Pasuruan ini banyak sekali ini ya tempat pemerahan susu di daerah Pasuruan. Itu biangnya sapi di sana, sapi potong sama sapi perah. Nah ini adalah Purwosari. Purwosari ini adalah percabangan antara menuju ke timur dan ke barat. Di sini kita mecah ya, karena ini jalur ini kalau teman-teman lihat ini lurus, ini menuju Probolinggo, menuju Pasuruan, kota Pasuruan, atau menuju ke Bali juga ini lurus saja, atau Banyuwangi juga lurus saja. Nah, karena saya menuju Surabaya, saya belok kiri. Karena saya Surabaya, saya belok kiri. Yang mau ke Bali silahkan lurus. Ini Purwosari. Nah, mulai dari sini jalannya rada bumpy ya, bergelombang. Musakper nih jalan ini. Bergelombangnya itu parah banget. Jadi nggak bisa cepet-cepet juga.
Ya memang lewat bawah ini didominasi sama truk-truk besar ya. Truk-truk besar, truk tanggung. Karena ini urat nadi ekonomi Jawa Timur juga sebagian ada di sini. Saya ngebayangin gitu ya, kalau ekonominya nggak bergerak, jalan ini pastinya sepi. Sempat di bulan Maret atau Mei ke Juni, di era-era masa PSBB itu, waduh, sedih deh ngeliatin lah, ekonominya nggak bergerak. Ciri-ciri ekonomi bagus itu adalah jalan belum mulai rame. Berarti ramenya bukan rame nggak jelas ya, tapi ramenya tuh barang dan jasa itu terangkut gitu. Pabrik-pabrik sudah mulai hidup. Nah ini kayak contoh nih, ini pabrik gitu ya. Nah ini pabrik sudah mulai, ya bukan mulai, emang waktu zaman kemarin itu mungkin dikurangi produksinya. Sekarang sudah mulai agak normal, walaupun PPKM istilahnya, tetap berproduksi. Semoga hal ini bisa dijaga momentumnya sampai coronanya hilang. Nah ini saya bilang jalannya sudah mulai bumpy, bergelombang seperti naik kapal dan perahu. Tadinya di sini jalannya banyak bolongan ya, karena mungkin bolongannya itu udah ditambal, cuma tambalnya tuh kurang rata. Ya lebih baik ditambal daripada tidak sama sekali. Ayo masuk. Ya sini bisa juga ke, ini perempatan ya, ini perempatan bisa ke arah Wonorejo atau ke Pasuruan. Ini belok kanan. Nah yang ke kiri saya kurang tahu, sepertinya kayak mungkin pemakaman kali ya ke kiri itu, tempat pemakaman orang-orang Chinese. Nah kawasan ini masih masuk ke Kabupaten Pasuruan. Nah, batasan Kabupaten Pasuruan dan mau Kabupaten Malang itu ada di Kota Lawang tadi tuh. Setelah turun jembatan, nah tadinya Pelawang masih Kabupaten Malang, setelah turun jembatan flyover tadi yang di Lawang itu sudah Kabupaten Pasuruan. Termasuk ini masih dalam cakupan Kabupaten Pasuruan. Namanya, lokasinya itu apa ya, sini lupa saya. Purwosari ya, daerah Purwosari. Ya tepatnya sih Sengon namanya lah, daerah Sengon. Mungkin dulu di sini banyak kali kayu-kayu Sengon kali ya. Sengon. Nah ini dari Sengon ini atau Purwosari Sengon ini kita menuju ke Pandaan. Nanti setelah di Pandaan kita nanti ketemu perempatan. Kanan itu masuk tol, lurus ke kota, kiri ke Kejapanan atau ke bawah ke arah Apollo itu Sidoarjo. Itu bisa juga lewat situ tapi lewat bawah. Nah karena saya niatnya nanti rencana saya mau belok kanan, saya mau lewat tol aja. Soalnya mobil habis cuci, lewat bawah tuh becek banget, ngenes.
Nah, ini adalah rel kereta api Sengon, persimpangan. Bukan persimpangan, namanya apa ya? Perlintasan. Nah, sini namanya Sukorejo. Sukorejo ini masih daerah Pasuruan. Pasuruan tuh termasuk kabupaten yang cukup luas ya, selain Kabupaten Malang. Yang lebih luas lagi mungkin setahu saya Kabupaten Sidoarjo, itu juga luas. Polos Malang atau Lumajang, cari dah di YouTube, luas mana. Setahu saya Pasuruan juga luas loh. Kalau Kabupaten Sidoarjo luas sih, tapi nggak tahu ya, apa karena perasaannya padat kali ya. Tapi di sana banyak orang. Kalau di Malang, Kabupaten Malang itu orangnya dikit. Apalagi Kabupaten Lumajang, itu manusia dikit banget itu. Daerahnya luas. Pokoknya ke arah timur-timur itu ya, mulai dari Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, Jember, itu luas wilayahnya tapi orangnya dikit. Karena di tengah-tengahnya itu mungkin banyak gunung. Ada Gunung Raung, Gunung Ijen, gunung apa lagi? Mungkin Gunung Semeru. Nah, kawasan di timur tengah itu banyak sekali bukit, daerah-daerahnya tinggi-tinggi gitu ya, karena pegunungan. Makanya untuk jumlah manusianya di daerah timur itu nggak sebanyak di daerah baratnya Jawa Timur, seperti kayak Kediri, Madiun, terus dan sekitarnya lah, pokoknya sekitar barat sana lah. Jalanan udah mau becek karena semalam hujan. Ini sudah masuk di Sukorejo. Ya, Sukorejo ini adalah salah satu, kalau teman-teman tahu, adalah tempat pintu masuknya, salah satu tempat pintu masuk ya ke Taman Safari. Nah, ini adalah tempat pintu masuknya Taman Safari yang ada gambar gadingnya, ada monumen gadingnya tuh. Nah, ini nih. Ini adalah masuk ke Taman Safari. Sudah pernah masuk atau belum? Ya, yang belum masuklah. Tapi nggak tahu ya, masa pandemi ini buka apa enggak ya? Rasanya sih buka. Sayang kalau nggak buka, kasihan binatangnya, nggak ada yang nengokin. Dan ini di atas ini adalah kita cross down. Ya, crossover ya. Ya, ini jadi di atasnya ini adalah tol Surabaya Malang. Kita crossing aja. Nah, di sini juga banyak daerah pabrik-pabrik sebenarnya. Banyak pabrik-pabrik. Ini pabrik minuman ya, minuman mineral. Nggak mau nyebutin mereknya lah. Pokoknya ini pabrik minuman terkenal di Jawa Timur. Ya, jalur-jalur ini memang didominasi motor, banyak motor, dan terutama juga banyak mobil-mobil besar gitu. Jadi kalau nyalip itu di sini harus hati-hati karena sebelah kiri dikuasai motor. Jadi kalau mau nyalip kita pastikan kiri aman dari motor.
karena banyak sekali motor-motor yang jalannya juga slow gitu. Di kanan truk slow, di kiri motor slow. Nah, akhirnya slow semua. Jadi kalau mau nyalip ya harus lihat. Ya salah deh, duluan ngebut lah. Mungkin kalian perlu kamar mandi kali. Saya ikutan ah. Nah ini daerah Sukorejo. Ini ada pabrik rokok terkenal di sebelah kiri ini, namanya Sampurna. Ini besar nih rokok. Nanti di sekitaran Pulungan itu ada gudang garam. Nggak tahu ini pabrik atau tempat penyimpanan, ya saya kurang tahu. Tapi yang jelas itu Sampurna. Rupanya banyak pohon tumbang. Waduh, jalannya jelek sekali. Bergelombang. Sekarang sudah jam 6:31. Semenjak saya berangkat dari rumah tadi jam 5:38. Ya, berarti udah sampai 1 jam. Sudah 1 jam ya. Udah 1 jam. Saya berjalan gitu. 5:38, sekarang 6:32. Iya, jam. Biasanya kalau pagi hari jam, ya saya biasanya dulu pernah sih berangkat habis subuh ya jam 4:30 atau jam 4 lewat gitu ya. Saya biasanya malang sampai ke bawah ini kalau kecepatannya di atas 60 atau 80 gitu ya. Sepi kan jalanan. Saya bisa 40 menit loh sampai di Pandaan, tapi jangan ditirulah. 40 menit itu kenceng sekali soalnya. Saya ini jalannya pelan-pelan nih, cuma 60-an rata-rata. Nah ini juga yang kiri ini bisa masuk ke Taman Safari. Cuma saya belum pernah lewat sini. Yang belok kiri ini ada pertigaan. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah lewat jalan situ. Tapi biasanya saya kalau ke Taman Safari lewat yang tadi yang jalan Sukorejo itu. Ya, ini mungkin alternatif kali ya, menuju Taman Safari. Atau bisa juga lewat jalur Tretes. Ada yang tahu? Nah itu juga katanya bisa. Ya mungkin tuh kalau arah dari Surabaya kali ya. Tapi untuk arah Surabaya masuk Taman Safari sih sarankan sih lewat Sukorejo aja lah. Karena jalannya emang diciptakan untuk pintu masuk ke Taman Safari itu. Nah ini yang saya bilang, kita udah masuk ke Pandaan. Nanti kita akan ketemu perempatan lampu merah. Kalau lurus itu ke kota, kalau kiri itu ke Kepulungan, ke Kejapanan, atau ke Porong, atau ke Sidoarjo, atau juga ke Surabaya. Nah yang lurus kota, yang kanan itu pintu tol masuk ke Surabaya, Jakarta dan sebagainya. Karena saya pengen cepat sedikit dan nggak mau mobilnya kotor, karena di daerah nanti daerah Porong itu jalannya rada kotor, agak bletok. Nah saya ke kanan.
Nah, ini dia adalah perempatannya. Nah, itu lurus ke kota. Oke. Ini adalah masuk pintu tol. Pintu tolnya Pandaan. Melawan matahari pagi-pagi. Nah, ini kalau lurus itu balik ke Malang ya teman-teman ya. Kita jangan lurus karena saya mau kerja nih. Nah, kita ke kiri. Ini ke Pasuruan, Sidoarjo, dan Surabaya. Nah, di samping kiri itu jajarannya Gunung Arjuno. That's right. Ya. Kempol 10 kilo, Sidoarjo 25, Surabaya 54. Ya, tadi jadi perjalanan tadi itu berarti sekitar hampir 38 kilo ya. Dari Pandaan Lawang. Malang Pandaan itu 30-an kilo. Nah, sekarang dari Pandaan ke Surabaya itu 54 kilo. Berarti boleh dibilang Pandaan ini tengah-tengahnya antara Surabaya dan Malang. Ya hampir tengah-tengahnya. Masih jauh ya? Iya, masih jauh, 54 kilo. Ini biasanya sampai di pintu tol dengan jam 6.36 ini biasanya sih kalau nggak ada macet ya, masuk pintu tol, keluar pintu tol Gunung Sari itu jam 7. Jam 7 lewat 5, 7 lewat 10 lah kalau inilah jalan tol tapi nggak rata jalannya. Di sini jalan ini masih base-nya itu adalah beton ya. Semoga tahun ke depan bisa dilapisi aspal karena dengan beton ini ada keras dan bumpy juga sih, ada mantul-mantul ya, dan yang bikin ngenes itu ngabisin ban. Di sini ban cepet botak, menghajar betonan ini. Tapi ada beberapa bagian sih yang memang diaspal, tidak seluruhnya diaspal, tapi ada beberapa, cuma nggak banyak. Tapi kalau mau keren lagi setelah ini beberapa tahun diaspal lagi, jadi nggak keras gitu. Ini jalannya menurun ya teman-teman. Dari mulai tadi Pandan ini menurun karena kan kita Surabaya itu kan mungkin sekitar 10 atau 40 mdpl. Mungkin ya sekitar
kilometer, bukan 40 kali ya, atau 40 ya, iya. Teman-teman kalau mau yang ke arah Pasuruan, Probolinggo, atau mau ke arah Banyuwangi dan Bali, ini ada pintu tol keluar, atau bukan keluar sebenarnya sih, dia nggak keluar, cuma dia mengarah aja langsung ke arah timur. Nah ini pintu tolnya nih, akses perpisahannya. Bangil, Pasuruan, Probolinggo 1 kilo. Maksudnya di ininya apa? Keluarnya. Semenjak dibangunnya tol ini praktis ya. Mau kemana-mana lebih cepat, karena biasanya kalau saya menuju dari Malang ke Probolinggo itu biasanya 1,5 jam, 2 jam lah, 2 jam. Lewat bawah tadi yang percabangan dari mulai Purwosari tadi itu ke Probolinggo tuh 2 jam. Nah sekarang nggak nyampe 2 jam. Kalau mau ngebut sebenarnya 1 jam kurang sudah nyampe di Probolinggo dari Malang lewat tol ini ya. Dan itu menghemat waktu sekali, karena jalurnya dari mulai Malang ke Probolinggo tuh padat rapet, kan jalannya sempit, banyak truk lagi, sepeda banyak banget, sepeda motor maksudnya. Dan itu nyalipnya susah karena jalurnya cuma 2, kiri dan kanan. Jadi kalau nyalip harus nunggu, pastikan juga depannya kosong, gak ada mobil lain, dan itu sulitnya setengah mati. Nah jadi dengan adanya tol ini, Malang Probolinggo itu bisa ditempuh mungkin 1 jam kurang. Tapi kalau bawa mobil kesetanan iya ya, 1 jaman lah, jangan tiru-tiru lah, 1 jam aja deh. Dan itu sangat membantu banget gitu, sangat membantu banget. Nah beberapa hari waktu yang lalu saya dari Denpasar lewat darat dari Malang, itu saya berangkat jam 8 pagi, sampai di Denpasar tuh jam setengah 6 sore. Berarti kurang lebih 10 jaman. Dengan kondisi jalan saya lewat tol, sebagian lewat keluar di Probolinggo Timur, nanti langsung ke arah Banyuwangi. Nah biasanya saya nempuh jarak itu dari Malang ke Banyuwangi biasanya kurang lebih sekitar 6-7 jam. Nah kemarin itu saya menempuh dari Malang, Probolinggo, Banyuwangi itu setengah 12, dari jam 8 ya, 8, 9, 10, 11, hanya 4 jam setengah saya udah tiba di Banyuwangi. Cepet. Nah ini dia Gempol, Porong, Bangil ini ya. Ini ke arah Bangil. Ini pintu tolnya Gempol. Gempol, Porong, atau ke Bangil. Nah saya harap nanti jalan tol yang selanjutnya, yaitu section Probolinggo menuju ke Situbondo atau Situbondo menuju Banyuwangi, kalau bisa bisa diselesaikan gitu ya. Karena untuk menggait atau membantu perekonomian, maka di Pantura itu perlu gitu ya, perlu adanya jalan tol. Sebenarnya targetnya kalau ke timur Probolinggo, kenapa berdiri Probolinggo? Karena sebenarnya daerah-daerah tersebut kayak Situbondo gitu ya, atau mungkin Situbondo atau sekitarnya itu, Jalan Pantura itu memang sebenarnya sepi, nggak ada kegiatan apapun di sana. Cuma mungkin mengingat area yang mau ditembus adalah Banyuwangi dan Bali, sebenarnya
cukup bagus gitu loh potensi jalan tol itu. Berarti mempersingkat orang-orang Jakarta menuju area ke arah timur Pulau Jawa, ya, terutama untuk memasuki ke kawasan wisata seperti Banyuwangi juga banyak wisata ya, dan Bali. Nah itu. Nah jadi semakin mudah saja masuk dari masuk lebih mudah masuk dari Jakarta ke Banyuwangi. Nah kalau itu yang disasar, maka yang diuntungkan adalah sebenarnya Pantura itu, daerah Pantura Pulau Jawa, terutama yang di Jawa Timur. Yang tadinya daerah kawasan sepi, seperti kayak ada wisata di sana, ada pasir putih di Situbondo. Itu sebenarnya tempat yang dulu wisata saya dulu waktu masa kecil gitu, itu bagus banget dulu. Pasirnya benar-benar putih, nggak tahu sekarang agak butak kali pasirnya karena kurang dirawat. Dulu pasirnya putih banget, makanya namanya pasir putih. Terus di situ juga ada banyak sekali pemandangan pantai gitu ya. Nah dengan jalan tol itu bisa meningkatkan wisatawan ini menuju ke lokasi wisata, terutama terutama Banyuwangi, yang menuju ke kawasan wisata Banyuwangi banyak ya, ada pantai, ada gunung. Kalau mau ke Ijen bisa, mau ke pantai banyak, tinggal pilih aja mau pilih yang mana. Sebenarnya nggak kalah juga sebenarnya dengan Bali gitu, kalau tempat wisatanya itu di daerah Betul, indah juga, kayak Pantai Merahnya itu bagus banget, nggak kalah sama Bali gitu. Ya semoga aja tempat wisata di Banyuwangi diperbanyak sehingga bisa menjadi ikon lain wisata selain Denpasar, selain Bali. Ya ini adalah pintu tol Kejapanan. Pintu tol Kejapanan ini kita menuju ke Surabaya sekarang. Karena ini sebenarnya arterinya tuh ada di sebelah kiri, itu arteri biasa. Dan uniknya tol ini seperti kayak tol yang ada di Ahmad Yani Jakarta gitu ya, menuju dari arah dari arah mana bandara menuju ke Tanjung Priuk. Itu kan tolnya di atas gitu ya, menggunakan Sosro Bahu. Nah ini sama persis nih, ini di atas tolnya, panjang kurang lebih 5 kiloan atau 7 kilo, saya lupa. Ini 7 kilo kali. Nah ini di atas tolnya, arterinya ada di bawah. Ya dengan pembangunan jalan tol gitu ya, perbaikan jalan arteri dan pada umumnya gitu ya, saya cukup merasakan manfaatnya gitu sebagai pengguna dan sebagai orang yang pelaku ekonomi gitu, karena saya juga kerja. Jadi dengan ada jalan tol dan perbaikan jalan arteri itu sangat membantu, karena kebayang ya kalau misalnya jalanan ini nggak ada atau arterinya rusak atau gimana gitu ya, tentu kita juga sampai kantor ini banget stres juga gitu. Nah ini sebelah kiri ini jalan arterinya itu kan lagi diperbaiki, memang jalannya parah betul. Nah saya nggak tahu apakah sudah selesai atau enggak, saya nggak mau ambil risiko karena jalannya itu bergelombang banget, dan di sana bergelombang dan juga berlobang. Nah itu di kiri tuh truk-truk, nah truk-truk ke sana tuh, itu kalau hujan jalannya becek sekali tuh. Nah dulu waktu sebelum ada ini kan, tol ini kan terbuat karena dulu adanya lumpur lapindo ya, karena ada lumpur lapindo maka dibuatkan akses namanya jalan Porong Baru.
Namanya dulu jalan namanya Porong Baru. Nah, Porong Baru itu terbentuk untuk untuk menciptakan jalan baru untuk mencapai ke Kejapanan. Nah, dulu dia gempol dulu tuh masuk putarannya. Tapi karena gempol itu nggak bisa dilewati karena di sana itu di daerah Lumpur Lapindo itu akhirnya jalan tolnya sempat putus. Nah, ini adalah di sini bekas ada jalan tol yang terputus ya. Sekarang udah nggak digunakan lagi jalan tolnya karena memang nggak bisa digunakan karena berkaitan sama Lumpur Lapindo. Untung pembangunannya cepat ya, ini tahun berapa ya, 2014 kalau nggak salah atau 2015 itu udah direncanakan untuk pembangunan pembuatan jalan arteri Porong Baru namanya. Nah, itu memutus atau memecah kemacetan yang ada di Porong. Karena kota Porong itu tiap hari kalau dilewati truk-truk besar atau mobil-mobil gini, waduh pasti macet banget. Saya kalau lewat situ tiap hari dulu zaman 2012, 2013, waduh parah. Macetnya parah banget. Stres lewat situ. Itu kalau nggak ada jalan itu, jalan Porong, arteri Porong Baru itu, waduh nggak kebayang tuh macetnya kayak gimana. Akhirnya setelah terbentuk jalan itu, nah lumayan lah, agak sedikit lebih baik gitu ya. Nah, sekarang udah jalan tol tambah lebih baik lagi. Nah, sekarang ini sudah masuk ke jalan tol yang normal. Ya, sambungannya tadi yang gempol lama itu udah nggak ada. Sekarang ini masuk yang jalan tol yang lama. Dan sekarang sudah jam 6:51. Video saya udah 1 jam lewat. Nah, ini saya bikin video ini kan semenjak dari rumah nih. Sekarang udah 1 jam lewat 2 menit. Dan jalan ini didominasi oleh truk-truk besar-besar gitu ya. Ya, kalau truk besar begini kadang-kadang yang bikin sebel itu cuma satu, mereka ikut nyalip di kanan terus lambat pula, walah bikin geli aja. Sudah lambat di kanan pula, nggak mau minggir ke kiri, itu bikin sebel. Wahai supir-supir, kalau mau lambat di kiri aja dong, jangan di kanan buat nyalip. Udah dikasih tanda tetap aja dia masih di kanan. Enak di kanan soalnya. Kalau saya paham sih, kalau truk-truk besar itu kan kalau udah nyalip kanan terus mau ke kiri lagi, nanti ketemu lagi truk lambat, dia males banget tuh nyalip lagi. Dia perlu waktu untuk nyalip yang lambat tadi hingga jalan kosong. Nah, lebih praktisnya dia nggak mau lagi ke kiri, biasanya dia tetap di kanan supaya nggak kiri kanan gitu. Itu maksudnya kali, makanya mereka nggak mau minggir ya. Tapi itu kan mengganggu yang mau nyalip. Ya, tapi ada juga sih supir-supir yang habis nyalip dia ke kiri, ya ada, dia tahu diri lah. Oke teman-teman, ini sudah masuk di Kabupaten Sidoarjo ya. Tadi Kabupaten Pasuruan itu udah lewat jauh. Ini
Surabaya itu kalau hujan deras biasanya banjir, sama seperti Jakarta banjir. Cuma bedanya dengan Jakarta itu, kalau Surabaya hujan deras, banjirnya nggak lama seperti kayak di Jakarta. Airnya cepet hilang, cepet surut. Dan nggak pernah di Surabaya, mungkin ya selama saya di Surabaya ini nggak pernah melihat atau mendengar banjir yang berhari-hari ya, banjir berhari-hari. Mungkin di daerah kawasan luar Surabaya mungkin ada, mungkin Kabupaten Sidoarjo atau Kabupaten Mojokerto, saya kurang tahu. Tapi Surabaya sendiri tidak pernah banjir berhari-hari. Biasanya 5-6 jam mungkin, atau mungkin kurang dari itu, banjir cepat surut. Apa penyebabnya? Kemungkinan drainasenya Surabaya itu cukup bagus. Yang kedua, serapan air juga ke tanah itu cukup bagus. Yang ketiga, kemungkinannya adalah dataran-dataran rendahnya yang berbentuk mangkok itu di Surabaya nggak begitu banyak ya. Tapi yang paling penting sih rasanya sih drainase yang bagus. Ada beberapa kawasan Surabaya yang setiap hujan mesti banjir. Ya itu banjir karena genangan aja sih, bukan banjir selutut atau sedada gitu, enggak ya, tapi hanya genangan aja, dan itu cepat surut. Dan itu emang daerah mangkok-mangkok Surabaya yang kalau hujan udah bisa langganan banjir. Ya, itu langganan banjir. Padahal curah hujan Jakarta dan Surabaya tuh mirip-mirip. Kalau hujan ya kencang-kencang, gede-gede, sama. Tapi mungkin, salah satunya mungkin adalah alur sungai kali ya. Karena kalau Jakarta itu kan itu dari Bogor, dan sungai-sungainya pecabangannya kan banyak banget yang menuju ke kota Jakarta. Nah, Surabaya rasanya sungainya nggak begitu banyak. Memang ada beberapa muara yang bermuara di Surabaya ya, tapi sebenarnya nggak begitu banyak, dan sungainya pun besar-besar. Nah, itu salah satu penyumbang kenapa Jakarta dan Surabaya itu kenapa banjirnya itu di Surabaya nggak cukup lama gitu ya, seperti di Jakarta. Ya, Jakarta juga kemungkinan banyak ya mangkok-mangkok, daerah mangkok gitu ya, yang sekali ke waktu kalau hujan deras dia langsung air itu cukup lama dia bertahan di situ. Dan yang kedua itu daerah bantaran. Memang di Surabaya rasanya daerah bantaran sudah penduduknya udah mulai nggak ada, dan dirapihkan sejak zamannya beberapa wali kota dulu ya, termasuk Bu Risma. Saya nggak pernah melihat ada rumah lagi yang berdiri di bantaran sungai yang kotor dan kumuh, nggak ada, tidak ada. Bandingkan dengan Jakarta gitu, di bantaran masih ada, dan itu juga penyumbang banjir tuh. Jadi das itu jadi terhambat alirannya karena adanya pemukiman di sana. Nah, tapi di Surabaya rasanya udah ditertipin semua. Ya, kalau memang masih ada, coba kasih tahu saya di daerah mana tempatnya gitu ya, yang membuat aliran sungai jadi terhambat gitu ya. Saya rasa udah nggak ada, karena sudah ditertipin. Di sini tertib lah pokoknya. Makanya nggak heran kalau Surabaya dapat penghargaan kota the best lah. Entah dari mana, entah dari Korea atau dari Jerman atau dari mana gitu ya. Ya wajar, karena saya dulu juga tinggal di Jakarta. Saya pernah jadi warga Jakarta, pernah jadi warga Depok, dan sekarang saya jadi warga Malang yang kerja di Surabaya. Melihat perbedaan antara Jakarta dan Surabaya, daerah pemukiman gitu ya, saya mau mengatakan bahwa sorry to say,
Surabaya lebih rapi perkampungannya, daerah aliran sungainya lebih tertata. Surabaya ya. Kalau Jawa Timur pada umumnya saya belum tahu nih, masih ada nggak kampung yang nggak tertata. Bahkan di Malang pun kampungnya aja rapi gitu, kampungnya rapi, bagus, nggak kumuh. Walaupun sempit tapi nggak kumuh, itu yang penting, bersih. Nah mungkin karena Jakarta itu banyak orang gitu ya, banyak dari berbagai macam orang, jadi mungkin kampungnya bersih, cuma nggak tertata rapi aja. Ya semoga Jakarta lebih bagus, lebih tertata rapi, dapat gubernur yang memang atau pemimpin yang bisa mengsingapurkan Jakarta gitu. Ya nggak usah Singapura Jakarta deh, minimal ngikutin Surabaya lah, bersih aja. Ya sekali-sekali lah main ke Surabaya gitu ya. Saya sebagai mantan warga Jakarta gitu, ya impress lah dengan Surabaya gitu. Kondisinya bagus, kampungnya juga bersih, bantaran, orang-orang di bantaran sungai juga sudah mulai nggak ada. Ya walaupun ada 1-2 atau mungkin area-area tertentu gitu ya, mungkin masih ada, tapi seenggaknya sungainya juga bagus, nggak kotor, nggak bau, nggak perlu jaring gitu ya. Jaring atau waring namanya, ya seralah. Ya tinggal dibenahi aja. Apa cukup sulit membenahi itu? Ya enggak juga sebenarnya sih. Kalau ada kemauan mungkin bisa aja. Memang harus punya pemimpin yang bermental baja untuk betulin Jakarta itu. Nggak gampang dan pasti banyak sekali cobaannya. Karena mungkin warga Jakarta juga punya alasan tersendiri kenapa dia tinggal di situ gitu ya. Tapi harusnya pemerintah daerahnya juga harus punya alasan tersendiri untuk menata kotanya gitu. Kalau bagi yang nggak ada hak tinggal di situ, apalagi daerah yang berbahaya gitu ya, ya kalau bisa dicarikan tempat yang lebih layak gitulah. Dan dulu program itu udah sempat ada ya, tapi nggak tahu kenapa hilang gitu, nggak diterusin. Padahal itu program bagus banget. Dan saya waktu sudah tinggal sini dengan gubernur sebelumnya itu program itu menurut saya menjanjikan. Bahkan saya berharap Jakarta itu mirip seperti ya Singapura lah, atau Singapura udah terlalu bagus kali ya. Nggak usah muluk-muluk dah. Minimal daerah perkampungan itu dirapikan, dibersihkan. Kalau bisa jangan ditempatin lagi dan pindahkan warganya itu ke tempat yang lebih layak. Kasih mereka kesempatan untuk atau kasihkan tempat untuk berdagang atau tempat yang ramai supaya mereka bisa berjualan. Nah sebenarnya program itu sudah kepikiran oleh gubernur sebelumnya, tapi kenapa nggak terusin? Kenapa nggak dijalanin lagi? Saya juga nggak tahu. Harusnya itu dijalanin. Program bagus, harus didukung. Terserah mau istilahnya apa. Kalau Anda nggak seneng istilah itu yang dari pendahulunya, ganti. Tapi minimal gerakannya persis sama seperti pendahulu. Walaupun mau dimodif, nggak apa-apa lah. Dinamain apa terserah aja lah. Yang penting warganya seneng, semuanya bagus, ya. Nggak ada yang merasa terzolimi. Itu yang penting. Mungkin ya saya akuin mungkin kekurangannya di gubernur sebelumnya ada, tapi gubernur sekarang ini harusnya menambal kekurangan yang ada di gubernur sebelumnya dan membuat lebih baik. Harusnya begitu, bukan membuat istilah baru yang kerjanya sebenarnya nggak ada, ya. Istilah baru itu nggak berdampak kepada apapun. Nah itu ngenes itu. Buat saya itu mah keterlaluan. Naturalisasi, normalisasi, whatever lah. Tapi nggak ada hasil, sama aja bohong. Ya ini sudah selesai. Nah, ini sudah
udah di pintu tol Waru ya kita ya. Tadi ngomongin Jakarta jadi kasihkan. Nah, kita udah sampai Surabaya sekarang jam 7:04 seperti yang saya bilang tadi. Biasanya sampai di pintu tol Waru Gunung tuh Waru Gunung, di pintu tol Gunung Sahari itu biasanya saya jam 7:05, jam 7:10 biasanya. Dengan kondisi jalan yang saya tidak terlalu ngebut. Nah, dari mulai video ini dibuat dari mulai Malang ya sampai di Surabaya kota. Ini anggap saya udah Surabaya karena Waru tadi perbatasan antara Sidoarjo sama kota Surabaya. Nah, ciri-cirinya kota Surabaya itu kalau teman-teman sudah melihat Masjid Akbar, nah itu berarti udah Surabaya. Di sebelah kanan nih, sebelah kanan tuh udah Masjid Akbar. Nah, jadi kalau nggak lewat tol ya, itu kurang lebih 1,5 jam lah atau 1 jam 15. Ini saya juga agak cepat karena nggak macet kali ya. Tapi kalau lewat tol itu bisa 1 jam, lewat 5, 1 jam 10 tergantung kecepatan lah. 1 jam juga bisa. Kalau mau kecepatannya nggak lazim gitu, ya boleh aja, asal mobilnya kuat aja. Tapi jangan ngebut-ngebut lah, santai-santai aja. Ya, nah ini kita udah lewatin Masjid Akbar yang ada menaranya tuh, menara masjid. Nah, inilah jalur saya setiap hari. Jadi kita ngomong ngalur ngidul tadi ya. Ini jalur-jalur kalau sebelum masa pandemi jalur ini, waduh, ya sama kayak gini padat, tapi padatnya tuh truk-truk besar. Karena ini boleh dibilang ini ada jalur pantura juga. Ini jalur pantura karena ini akses adalah dari arah timur Jawa Timur ini menuju baratnya Jawa Timur atau menuju baratnya ke Pulau Jawa seperti Jakarta, Bandung dan sekitarnya. Ini arahnya bisa lewat sini. Oh ya, tadi yang Waru tadi tuh ada percabangan ya, ke bandara dan ke arah Mojokerto atau ke arah Jakarta. Nah, yang ke arah Jakarta tadi tuh sudah lewat kita di Jalan Waru Gunung tadi tuh, pintu tol itu. Nah, kalau ini ke arah Lamongan. Nah, bisa juga ke Jakarta, cuma ini nanti tembusnya ke arteri ya, ke jalan arteri Pantura tapi arteri. Biasanya truk-truk itu nggak lewat tol yang sana tadi, yang ke arah Jakarta tadi, karena itu mahal tolnya. Nah, truk-truk tuh biasanya ngelewati jalan tol ini yang sampai nanti ketemu di keluar pintu tolnya mungkin sekitar Lamongan situ ya, atau Gresik gitu ya. Nanti keluarnya di situ. Nah, itu baru nanti dia jalan arteri biasa. Itu jalur lama itu yang menuju Jakarta. Nah, bis itu lewat situ. Truk lewat situ. Ada nggak truk yang lewat sana? Ya ada juga yang tol lewat situ. Ya kalau dia buru-buru ya bisa lewat situ juga. Tapi nggak kebayang sih berapa juta itu lewat situ ya. Kalau mobil aja sampai Jakarta hampir 700-an kalau nggak salah ya. Ya sekitar situlah. Truk itu mungkin bisa 2 kali lipatnya. Sekali jalan 1 jutaan lebih, 1.200.000 apa 1 juta berapa lah. Ya cukup mahal kan. Nah, daripada mereka lewat tol sana, mereka lewat tol yang Pantura yang ke arah Lamongan atau Gresik ini. Nah, nanti mereka lewat jalur yang Pantura biasa. Dan ini jalur-jalur truk besar-besar yang dari arah barat menuju timur ya lewat sini semua nih. Jadi makanya banyak kontainer-kontainer. Wah, dulu sebelum masa pandemi mah lebih banyak lah. Ini yang sedih juga. Kelihatan ekonominya rada agak lesu, jadi kelihatan sekali truk-truk ini banyak yang nggak jalan gitu. Ya karena memang barang-barangnya banyak yang nggak terkirim gitu ya. Atau mungkin demandnya juga kurang. Sekarang yang penting makan dulu dah. Tapi semoga lebih cepat lah. Kalau bisa PPKM-nya direvisi lagi, jangan merugikan rakyat kecil, terutama warung, tempat wisata dan sebagainya, karena ekonomi kita terus besar tuh ada di situ gitu loh. Kasihan orang-orang kecil kalau dibatasi. Tapi ya mau gimana lagi ya, karena kondisinya memang mengharuskan seperti itu. Jadi nggak bisa kita ganggu-gugat.
Sekarang udah jam 7 lewat 10. Nah, persis timingnya seperti yang saya bilang tadi. Sekarang di lampu merah ini saya jam 7 lewat 10. Ini adalah percabangan antara ke kiri ke Surabaya, kanan ini ke arah Karangpilang atau ke arah Mojokerto, ya, ke arah Krian. Nah, saya menuju ke arah Krian atau Mojokerto. Ini ke arah Waru, Gunung, Karangpilang lurus. Nah, karena ini waktunya sarapan, rasanya saya kok pengen sarapan. Sarapan apa? Pengen sarapannya sih sebenarnya yang ringan-ringan aja. Apa tuh? Soto ayam, Bu. Soto ayam ringan. Ada yang berat-berat aja deh. Kalau sini sarapan tuh orang sini tuh, orang Surabaya pada umumnya tuh Jawa Timur, makannya berat-berat. Sarapannya berat, nasi pecel, nasi soto, nasi rawon, ya, itu berat-berat semua tuh. Kalau saya dulu Jakarta sarapannya gorengan, bubur, dah itu aja. Nasi uduk berat ya, nasi uduk tapi jarang. Saya bubur sama gorengan lah standar. Mie ayam ya ada juga, tapi saya enggak mie ayam. Ketoprak, waduh, ketoprak. Ketoprak ringan, nggak terlalu berat, karena lontongnya nggak banyak. Bukan lontong sih, ketupatnya. Nah, saya kepingin makan berat, karena di sini yang ada cuma soto daging. Depan tuh ada warung Padang sebenarnya, cuma warung Padangnya nggak buka. Yang buka soto daging. Nah, kita makan soto daging aja lah. Oke, sampai ketemu lagi di perjalanan berikutnya. Karena hari ini saya mau makan dulu. Sampai ketemu ya guys. Sekarang jam 1 jam lewat 22 dan sekarang jam 7 lewat 12. Tanggal 9 Februari 2021. Thank you.